Terima kasih Anda masih bersama saya, Ruri Putra Ananda di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama di hari ini. Tertimpa pohon kelapa, seorang warga Kabupaten Solok meninggal dunia. Bagi-bagi paket sembako, anggota Polsek Pasaman datangi rumah-rumah warga miskin. Warga kampung terpencil di Pasaman Barat berharap pengobatan gratis rutin dilaksanakan. Polisi di Polsek Pasaman, Pasaman Barat, mendatangi rumah-rumah warga miskin yang tinggalnya di tengah kebun kelapa sawit dan di kawasan terpencil lainnya, membagikan sembako dalam rangka Hari Bayangkara. Polisi mendatangi rumah seorang warga miskin yang tinggal di dalam areal perkebunan kelapa sawit di Jorong Lintang Selatan, Nagari Lingkuang Awa, Pasaman Barat. Salah seorang penghuni rumah mengalami sakit menahun dan tidak bisa berjalan dan dirawat oleh anak dan menantunya. Mereka sangat bersyukur saat menerima bantuan paket sembako karena mereka hidup dalam kondisi serba keterbatasan. Bantuan ini sangat berguna bagi keluarga mereka. Berikan sembako sama Bapak Kapolsek. Terima kasih banyak atas bantuannya Bapak Kapolsek. Alhamdulillah berguna sekali. Kalau dari Kapolsek 2 kali. Selain ke rumah Elga Saputri, anggota Polsek Pasaman juga mendatangi rumah-rumah dari keluarga kurang mampu lainnya yang tinggal di areal perkebunan kelapa sawit dan membagikan sembako kepada mereka. Jadi kami dari Polsek Pasaman, Polres Pasaman Barat melaksanakan kegiatan bantuan sosial dalam rangka Hari Bayangkara ke-79. Jadi kami ikut mendukung, membantu masyarakat dalam hal ini membagikan sembako kepada warga kami yang membutuhkan ataupun kepada fakir miskin. Hari ini kita rencanakan ada 5 paket. Sasarannya kepada fakir miskin, kaum duafa yang ada di wilayah kita. Kegiatan bagi-bagi sembako kepada warga miskin ini dilakukan untuk menyambut Hari Ulang Tahun Polri atau Hari Bayangkara yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Pengobatan gratis yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pasaman Barat di Jorong Rurapatontang, Kecamatan Koto Balingka, Pasaman Barat diserbu warga. Pasalnya, kegiatan pengobatan gratis merupakan hal yang pertama kali dilakukan di kampung mereka. Lebih dari 100 warga mendapatkan pelayanan pengobatan gratis. Warga merasa senang dan terbantu dengan adanya kegiatan ini. Pasalnya, jika mereka pergi berobat ke rumah sakit, harus menempuh perjalanan sekitar 3 jam menuju Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya lah diucapkan kepada dokter-dokter yang hadir, karena kan di sini apalagi dokter susah, dia jauh, harus kalau ada orang melahirkan pun harus ditandu lagi namanya. Dengan harga senang lah, masa nggak senang. Jadi pengennya gimana Bu? Berulang lagi atau gimana nih Bu? Ya pengennya itulah kedua kalinya lah. Warga berharap agar pengobatan gratis di kampung mereka bisa dilaksanakan secara rutin. Hal itu disebabkan letak geografis Rurapatontang yang terpencil, sehingga warga kurang maksimal mendapatkan pelayanan kesehatan. Jika ada warga yang ingin melahirkan atau warga yang menderita sakit parah, maka kerabatnya harus menandunya sejauh 2 km hingga sampai ke titik penjemputan ambulans. Karena jalan menuju kampung mereka hanya bisa ditempuh dengan sepeda motor. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Polisi dari tim Tarantula Satres Narkoba Polres Tanah Datar menggerebek sebuah rumah kosong
di Jorong Ombilin, Kecamatan Rambatan, Tanah Datar. Di rumah ini, 3 pemuda diketahui tengah asyik berpesta sabu-sabu. Mengetahui kedatangan polisi, para pelaku yakni Wawan, Ropi, dan Fandi berupaya kabur dengan cara melompat dari jendela. Namun petugas dengan sigap berhasil mencegat dan menangkap ketiganya. Setelah mereka tak berkutik, polisi melakukan penggeledahan dengan disaksikan wali Jorong setempat. Sejumlah barang bukti disita petugas, yakni 23 paket sabu-sabu siap edar, timbangan digital, alat untuk mengonsumsi sabu-sabu, dan sejumlah telepon genggam yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi sabu-sabu. Dan dapat informasi bahwa tersangka inisial W ini mengedarkan narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari tersebut kami lakukan penggerebekan di lokasi tersebut di sebuah rumah kosong. Tersangka ini ditemukan sedang mengkonsumsi sabu bersama dengan 3 temannya dan berusaha melarikan diri lewat jendela. Namun berhasil dikejar oleh anggota dan berhasil diamankan dengan baik. Ketiga pelaku langsung digiring ke Mapores Tanah Datar dan bersiap menghadapi tuntutan pasal 114, junto pasal 112, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. PS akhirnya mendekam di penjara. Tak tanggung-tanggung, mantan manajer di sebuah BUMN di Padang itu harus menghabiskan hari-harinya di Lembaga Pemasyarakatan Ana Aye Padang selama 5 tahun. Tak hanya itu, PS juga diwajibkan membayar denda sebanyak 100 juta rupiah. Jika denda ini tak dibayarkan, maka kurungannya bertambah 3 bulan. PS didakwa hakim di Pengadilan Negeri Padang telah melakukan perbuatan cabul kepada keponakan istrinya yang berusia 13 tahun. Dalam persidangan terungkap jika perbuatan itu telah dilakukannya berulang kali. Perbuatan cabul itu dilakukannya pertama kali pada Agustus tahun 2021. Merasa keenakan, pelaku mengulanginya berkali-kali hingga akhirnya korban mengaku dan PS pun dilaporkan ke polisi. Akhir November 2023, pelaku menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Padang. Usai menjalani proses persidangan berkali-kali, Hakim Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Terhadap putusan itu, pelaku menyatakan banding dan Pengadilan Tinggi Padang menerimanya dan membebaskan pelaku pada April 2024. Namun kasusnya tak berhenti begitu saja. Jaksa yang menangani kasus ini, Dewi Permata Asri, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hakim Agung menerima kasasi dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 5 tahun dan denda sejumlah 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan. Didakwa dalam perbuatan pertama ya pasal 81 ayat 1 junto pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak. Tuntutan 7 tahun 6 bulan. Diputus 5 tahun. Denda 100 juta. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar, PS langsung diantar ke Lembaga Pemasyarakatan Ana Aye untuk menjalani hukuman kurungan. Jika saja aparat penegak hukum bekerja sesuai aturan, maka negeri ini akan terhindar dari mafia peradilan. Robiham melaporkan dari Padang.
Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ruri Putra Ananda dan tim redaksi yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Baso bali awak bisuhan.